Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Stephen di channel BroView. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba kembali untuk membahas sebuah alur cerita film, yang dimana film kali ini berjudul A Better Tomorrow. Sebuah film laga yang berasal dari Tiongkok garapan Ding Sheng. Dan nyatanya film ini adalah remake dari film klasik tahun 1986 karya John Woo. Sutradara Ding Sheng menampilkan sebuah cerita serupa namun dengan setting berbeda. Film ini mengisahkan perjalanan nasib dua penyelundup bernama Zhou Kai dan Ma Ke. Dua kriminal jalanan ini mencoba mencari masa depan yang lebih cerah dengan jalan yang salah. Sebuah informasi, satu hal yang menjadi sorotan utama dalam film ini adalah setting tempat yang merupakan kampung halaman dari sang sutradara. Oke, tapi sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa, jangan lupa siapkan Kopai dan Udbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan tak usah berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk intro. Film diawali dengan ledakan terjadi, lalu beberapa polisi Cina sedang melakukan penyergapan, diantaranya seorang polisi yang menjadi pemeran utama dalam film ini. Dia bernama Zhou Chao, yang diperankan oleh Ma Tianyu. Setelah berhasil menangkap penjahat tersebut, dalam tugas pertamanya lalu teleponnya berdering. Rupanya kakaknya yang bernama Zhou Kai yang diperankan oleh Wang Kai meneleponnya dari Jepang untuk mengucapkan selamat ulang tahun, berikut menanyakan kabar ayahnya. Dan terungkap kakaknya adalah seorang mafia. Tentu saja akan kita lihat perbedaan profesi 360 derajat di antara mereka berdua. Setelah Zhou Kai dan temannya yang bernama Ma Ke menyaksikan pertandingan sumo di sebuah restoran, mereka kemudian mendatangi seorang yakuza bernama Okamura. Rupanya Kai diminta Okamura untuk menyelundupkan koken mereka, dan Kai dinilai ahli dalam melakukan hal ini. Pada awalnya Kai menolak. Hal ini membuat Okamura marah lalu mengeluarkan pistolnya. Di sisi lain, Kai tidak gentar, bahkan dia meminta Okamura untuk mencoba menusuk matanya dan Kai takkan berkedip. Dan karena hal tersebut juga, Okamura terpukau dengan keberaniannya. Di sebuah dermaga, Kai pun menyelundupkan koken tersebut dan menyuap kepala nahkoda di sana. Lalu kembali ke adiknya Zhou Chao yang sedang mengunjungi ayahnya yang terbaring di sebuah rumah sakit. Rupanya dia mempunyai pacar seorang perawat di sana. Di sini Kai lalu mulai menjalankan aksinya di tengah lautan. Setelah hampir memasuki Cina, koken tersebut mereka pindahkan ke sebuah kapal kecil. Lalu dari kapal tersebut, Kai dan rekannya kembali memindahkan barang itu ke dua kapal yang cepat untuk menghindari kejaran polisi laut Cina. Dan benar saja, polisi laut Cina melihat mereka dan mengejarnya. Ketika kapal yang dikemudikan oleh Ma Ke terbakar, Kai lalu berbalik ke arah dan menjemputnya. Polisi Cina pun kembali gagal untuk menangkapnya. Chow yang sedang berada di dermaga belum mengetahui bahwa kakaknya lah sasaran penangkapan mereka. Setelah menjalankan tugasnya, Kai kembali menuju rumahnya melalui sebuah lorong air. Dan dia dengan Ma Ke pun berpisah. Kemudian, Kai bertemu dengan adiknya yang berpura-pura sebagai polisi untuk menangkapnya. Satu sama lain sepertinya saling menyayangi di antara mereka. Sesampainya di rumah sakit, sepertinya mereka cukup bersedih dikarenakan penyakit demensia ayahnya membuat dia tidak mengenali mereka. Sedangkan si Ma Ke mengunjungi sebuah tempat hiburan dan menggoda para ladies di sana dan celepot. Kai pun lalu menuju sebuah kapal bertemu dengan pacarnya yang bernama Mei Lin dan celepot juga. Di sebuah restoran, Kai dan Ma Ke bertemu pimpinan mafia mereka yang bernama Ha, yang diperankan artis senior Cina Lam Suet. Dia juga memperkenalkan anaknya yang bergabung bernama Chang. Lalu satu lagi temannya, kita sebut saja dia Gelang Karet. Dia selalu merasa iri dengan Kai. Dia pun meminta jatah dari hasil penyelundupannya dari klien Jepang.
Hingga akhirnya Kai dan Make terpancing dengan ocehannya. Kai lalu memberikan sebuah memori tentang informasi semua peredarannya. Dan ketika akan diambil oleh si gelang karet, namun Make terlebih dahulu untuk mengambilnya. Hampir saja terjadi perkelahian di antara mereka, lalu H melerainya. Dan Kai pun menghancurkan memori tersebut. Sembari berjalan, H membisikkan tentang pekerjaan terakhir untuk Kai. Lalu di sebuah restoran Cina, Kai beserta Chang bertemu 2 orang dan salah satunya dari Jepang. Make yang tidak ikut memperingatkan Kai karena si gelang karet yang iri kepadanya sudah melihat isi paket tersebut. Benar saja, Kai ditodong oleh mereka dan pada saat yang sama adiknya Chow berada di sana. Kai berusaha melarikan diri dan adiknya yang belum sadar itu kakaknya mengejarnya ke sebuah lorong air. Kai pun tertembak oleh adiknya sendiri. Terungkap, si gelang karet menjebaknya. Kai yang sudah lemas tidak berdaya menyerahkan diri. Dan adiknya Chow terkejut, ternyata kakaknya yang dia tembak. Ladu Sing lain pun datang dan membawa Kai. Sadar Kai tertangkap, Bos H dan anggota lainnya mencari salinan memori tersebut dengan mendatangi kapal yang ditunjukkan oleh Mei Lin. Bahkan seorang algojo H suruh untuk mendatangi rumahnya yang kebetulan ayah Kai sedang berada di sana. Dan naas, ayahnya tertusuk oleh penjahat itu, lalu Chow datang menyelamatkannya. Namun sepertinya dia terlambat, ayahnya sudah tewas. Make yang dendam menuju Jepang mengejar si gelang karet yang sedang bersama Yakuza Okamura dan para pengawalnya. Setelah menghabisi segelang karet di sana, gempa terjadi. Kakinya ditembak oleh si Okamura, namun dia berhasil pulang. Kai pun harus menjalani hukumannya di penjara. Kali ini, Chow mendatangi Make untuk mengejar mafia lainnya. Hingga dia mendapatkan kenaikan pangkat dan medali. Di penjara, Kai menjalani hari-harinya dengan baik. Bahkan seorang napi yang diperankan oleh artis senior Eric Sang memberinya nasihat untuknya. Setelah 3 tahun berlalu, Kai dibebaskan. Chow datang terlambat menjemputnya. Dalam perjalanan, Kai meminta diantarkan ke makam ayahnya. Namun Chow terpancing emosi, dia menyeret kakaknya keluar, lalu memukulinya. Kembali ke rumahnya, Kai memberikan penghormatan untuk ayahnya. Sebelum meninggal, ayahnya memberi pesan, jika ada celah di antara kalian, cobalah untuk saling memaafkan. Kai lalu bertemu Make yang sekarang menjadi pincang. Make meminta Kai untuk menjalankan bisnis lamanya, namun Kai menolaknya karena ingin menjadi orang yang lebih baik. Tak lama setelah itu, Chang anaknya, H, yang dulu culun sekarang menjadi bos gangster. Dan Kai sekarang berprofesi menjadi supplier ikan untuk restoran. Di samping itu, Make yang menjadi pembersih kapal pesiar, dia bertemu dengan pacar lamanya yang masih matre. Make pun sadar Kai ingin berubah dan sekarang dia kembali mendukungnya. Namun cobaan bagi Kai belum selesai karena Chang terus mengganggunya dan ingin mengajaknya kembali ke dunia hitam. Chow yang masih sakit hati dengan perbuatan kakaknya karena masih belum mendapatkan bukti atas perubahan sikap kakaknya. Terlebih, dia melihat kakaknya bersama Chang. Chang pun memberi ancaman untuk kembali ke kelompok mereka, jika tidak, adiknya akan mereka habisi.
Di markasnya Chang, Make berusaha menyelundup dan mengintai mereka. Namun naas, aksinya diketahui oleh Chang. Dia pun dihajar dan disekap di sana. Kai mendatangi kantor di mana adiknya bertugas dan meminta kepala polisi untuk mengeluarkan adiknya dari operasi ini. Dan gantinya, Kai akan membeberkan semua informasi tentang kelompoknya dahulu. Aksi penyergapan markas Chang di mana narkoba diproduksi dilakukan. Chang yang sedang berada di luar dan mengetahui markasnya disergap, lalu dia kabur. Chow yang kebetulan melintas dan melihat Chang lalu berusaha untuk mengejarnya. Lalu Chang melarikan diri melalui lorong bawah tanah. Kai mendapat informasi tentang rencana pelarian Chang ke Jepang melalui temannya si Make. Chow pun menghubungi kakaknya untuk meminta informasi tentang keberadaan Chang. Bermaksud untuk bertemu di sebuah taman, Chow yang keluar dari mobilnya ditabrak oleh seseorang dengan sengaja. Kai yang melihat itu langsung membawa adiknya ke rumah sakit. Kali ini Kai terpancing dan dia bersama Make mengejar Chang yang sedang menuju ke Jepang. Di sebuah perahu kargo, Kai berhasil menangkap Chang. Naas, istrinya Chow ditangkap kelompok mafia. Dia rupanya disandera oleh H, dan ketika Chow datang, dia pun disandera. Dalam sebuah video, Kai melihat adiknya yang sedang disekap. Lalu melalui telepon, H ingin melakukan penukaran sandera dengan anaknya Chang. Dan di sebuah dermaga, pertukaran sandera terjadi, dilanjutkan peperangan. Kita lihat guys. H berhasil disandera oleh Kai, namun Chang malah menembak ayahnya sendiri. Nah ini nih, anak yang tidak tahu diri. Ayahnya berusaha untuk menyelamatkan dia dengan pertukaran sandera, tapi malah dibunuh kan anjim. Dan Kai lalu memutuskan untuk membebaskan terlebih dahulu istri Chow yang masih di dalam kapal. Kita lihat aksinya guys. Kai, Make, dan Chow sudah tidak berdaya. Di akhir cerita, gerombolan Ladusing berdatangan. Make akhirnya berhasil menembak Chang. Make dan Chow merangkak menuju Kai. Dan film pun berakhir. Oke guys, bagaimana menurut kalian alur cerita film dari A Better Tomorrow ini? Ngeri sih, perjalanan hidup dari seorang adik kakak yang berbeda, namun pada endingnya mereka pun akhirnya bersatu. Karena menyinggung satu hal, yaitu keluarga. Di balik itu semua, sang sutradara benar-benar menjadikan kotanya sebagai alat bercerita yang ampuh. Setiap aspek dan sudut kota digunakan, dari mulai kebut-kebutan perahu hingga perbedaan besar rumah perahu Zhou Kai dengan rumah mewah Zhou Chow. Pekerjaan penyelundupan dengan sarana perairan begitu terlihat keren sebagai tempat adu tembak dan aksi yang menegangkan.
Namun ada yang lebih tegang jika kita belum suruput kopai guys. Nih ya, saya kasih tahu singkatan dari kopi. K. Ketika. O. Otak. P. Perlu. I. Inspirasi. Jadi butuh kopi ketika otak perlu inspirasi. Oke, cukup sekian alur cerita film dari A Better Tomorrow ini. Salam penutup seperti biasa dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan ya. Salam perfilman duniawi. Keep enjoy.